Dari pantauan udara, terlihat pondok tanahnya ini berdiri di atas tanah seluas 1.700 hektar. Ya ini sudah mulai kelihatan ya, jadi towernya yang diinformasikan masuk 3 besar tertinggi di Asia Tenggara. Di sekelilingnya ini asrama ya Bang Pi ya? Kayak asrama gitu, semacam gedung-gedung asrama dan sekolahan. Antara itu gedung yang buat pembelajaran dan juga asrama para santri. Lantas seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun? Kali ini kami mencoba kembali mengorek informasi dari salah satu lulusan Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa sih Mas yang terjadi di dalam aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, kalau dari sudut pandang Mas Riki sendiri, melihat Al Zaitun aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan. Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. Nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Termasuk dana mungkin? Kalau dana saya ngerasa nggak tersinggung, karena emang kita bayar 9 juta saat itu. Di awal ya? Di awal untuk 6 tahun pendidikan, saya merasa itu sebuah profit ya. Karena nggak ada biaya pendidikan yang dalam 6 tahun itu, cost-nya itu di 9 juta saya rasa nggak ada. Tapi sempat mikir nggak sih dengan pengeluaran yang kalian keluarkan awal masuk 9 juta gitu ya, dengan juga dibandingkan fasilitas bermiliaran saat itu saya dengar gitu. Nah, perkara uangnya dijadikan ke masjid atau menjadi biaya operasional, itu saya nggak bisa jawab. Tapi setiap ada event pasti digelar untuk bersedekah. Bagi Riki, tidak ada yang mencurigakan ketika dirinya masih aktif sebagai santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun cerita yang cukup mengagetkan kami dapatkan dari Riki ketika dirinya lulus dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya pernah mau dibayat. Akhirnya ketemulah di tahun 2022. Pernah mau dibayat? Yes. Tahun? Tahun 2022 kemarin. Nggak lama ini. Ini cerita pribadi saya ya. Dan saya gemes banget dengan orang ini. Gitu. Saya gemes. Sebelumnya nggak pernah ketemu ya Mas? Nggak. Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah. Ki, ada Ustadz Al Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 bla. Boleh? Saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Ustadz itu datang dan saya kenal banget Ustadz itu. Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga, guru bahasa Indonesia. Akhirnya dibahas lah ayat per ayat. Sebentar, dibahas ayat per ayat, apa yang kemudian ini, apa ya menurut Mas Riki beda nih? Iya, dia memenggal sebuah ayat yang di saat saya diskusi ini masuk Islam lah secara kafah. Hukum yang diterapkan hukum Islam. Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam bla bla bla. Ya, ini kita punya organisasinya loh. Di saat kita punya organisasinya, ya seolah-olah ingin memprospek saya. Intinya pandangan dia seperti apa, Mas? Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Saya sangat mengaminkan dia itu NII. Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu, Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah,
tolong jangan disebarkan. Oh, sempat bilang gitu? Saya bilang kayak gitu maksudnya. Ustadz Guru Bahasa Indonesia Angkatan 3, saya lupa namanya. Agak-agak botak juga, kurus. Dan saya peluk dia, dan dia kalau misalnya lihat ini, pasti dia tahu saya. Sampai saya bilang, saya mungkin kasar ya, kasar dalam arti, saya tahu Ustadz ini guru saya waktu di Al-Zaitun, tapi Ustadz Guru Bahasa Indonesia. Okay. Jangan bahas Quran, jangan main jangan ambil penggalan ayat-ayat. Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan, ya lu ambil yang baiknya, terapkan. Kalau misalnya lu ngerasa saya mau ngambil ayat ini untuk kepentingan, tinggalin Ustaz. Ustadz yang ditemui sama Mas Ricky itu sekarang sudah tidak di Al-Zaitun artinya? Mungkin masih.